warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Sahibul Bed Gus Ubed Gus Subak, yang terhormat para kiai alim ulama, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat sowan silaturahmi dumateng panjenengan sedanten. Mugi-mugi langkah kita semua dicatat oleh Allah sebagai catatan yang terbaik. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nami kula Purwanto saking Kota Malang, celahipun Soekarno Hatta. Adapun beliaunya Ustadz Fajar asal Kediri namun juga ke Malang. Kedatangan kami berbagi keilmuan dumateng panjenengan sedanten, kita sinau bareng, mugi-mugi pikantuk manfaat utamanya terkait kesehatan sesuai dawuh Kanjeng Nabi, bagilah perutmu dengan 3, yaitu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas. Namun bagaimana jelasnya akan diuraikan langsung oleh beliau, yaitu Ustadz Fajar. Waktu dan tempat tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing tentang kesehatan, dan waktu akan saya langsung, tidak saya buka dulu karena tadi sudah dibuka oleh teman saya Pak Jawara. Sebelum saya buka, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi keluarga besar Pondok Gus Subak ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita bersama, karena insya Allah kita akan mencetak dokter keluarga, diri pribadi kita, keluarga, masyarakat, dan negara. Kenapa demikian? Negara adalah kumpulan daripada provinsi. Provinsi kumpulan daripada beberapa kabupaten. Kabupaten kumpulan beberapa desa. Desa adalah kumpulan daripada RT RW. RT RW kumpulan daripada keluarga. Keluarga kumpulan daripada bapak, ibu, dan anak. Maka dari itu tepat sekali kalau dalil jaga dirimu dan keluargamu. Paham Bu ya? Dari sini. Jadi secara otomatis jenengan nanti kalau saya cetak menjadi seorang dokter pribadi keluarga, itu semuanya akan membuat caos negara menjadi sehat. Rakyat sehat, masyarakat sehat, itu otomatis. Paham ya? Dari sini Bu ya? Sebelum saya lanjut, tadi saya sudah dikenalkan sama Pak Pur, asli saya Kediri, tapi saya juga bermukim di daerah Malang. Pendidikan saya dulu dari Yayan Malang juga, tahun 93. Saya dulu pegawai Telkom, saya resign karena juga memperhatikan rakyat yang butuh kesehatan. Saya kuliah lagi di kedokteran, dan saya juga di akupuntur Superawan Malang, dan saya juga kuliah di Nederland, di Belanda sana. Dan kita juga kuliah di Ciangci juga, seperti itu ya. Karena apa? Kita kuliah bukan untuk pribadi kita, niat kita adalah bagaimana bangsa ini dengan sehat. Kenapa saya harus di Cina? Karena di Cina sudah dijelaskan
tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Ternyata di Cina itu gudangnya ilmu. Tetapi yang nggak paham, Cina kok digoleki. Kita bukan mencari penduduknya, tetapi kita mencari ilmunya. Lah sekarang dengan tidak kuliah di mana-mana, cukup di majelis Gus Lubab, ilmu sudah sampai di sini. Jadi rugi sekali panjenengan kalau nggak menghadiri ini. Sampai kuliah miliaran loh Pak. Iya. Jadi bersyukurlah atas kumpulan Gus Lubab ini. Kenapa saya kok bisa di sini? Saya nggak ngerti ini gitu kan. Tanya Gus Lubab, saya kenal ketemu baru 2 kali ini. Padahal saya tuh diundang di mana-mana nggak pernah mau. Tapi kenapa di sini kok seperti kena aliran pusaran saya harus ke sini kayak ini? Suatu keistimewaan, mungkin doa panjenengan semuanya yang ikhlas beribadah bukan karena apa-apa. Inilah saatnya barokah hidayah petunjuk datang di daerah ini yang mana tidak diundang. Sebenarnya tidak diundang, saya sudah datang sendiri kemarin gara-gara cari air. Air panjenengan itu istimewa gitu. Tapi lebih istimewa kalau pakai ilmu, nggak sekedar. Maka dari itu sesungguhnya ilmu itulah yang wajib harus diketahui. Allah, Allah dan Allah. Allah itu sifatnya al-ilmu. Ya, sifat wajib bagi Allah ada berapa, Bu? Ada 20, salah satunya ilmu. Siapa tahu, siapa yang mempelajari ilmu Allah, disitulah tahu kekuasaan Allah. Semakin tahu kekuasaan Allah, ketahuan kebodohan kita. Semakin ketahuan kebodohan kita, maka syukurlah yang ada. Maka dari situ, kalau di sini, kenapa sakit? Jawabannya nanti di sini. Banyaklah bersyukur, istighfar, menikmati. Apalagi sekarang Allah sudah mendatangkan ilmu di sini. Di Cina itu biayanya berangkat aja 140 juta. Ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu bersaudara dengan daerah Kalipari ini. Bu ya. Ini dalam presentase kita itu ada 2 bab. Jangan saya langsung kasih bab yang kedua. Karena yang bab pertama ini khusus para dokter Bu, ini gambarnya ini. Dengan saya jelaskan ini nanti nggak mungkin gitu. Ya, para peserta agar mengerti. Ini ada kalangan dokter, kalangan militer, masyarakat biasa. Maka itu akan saya jelaskan yang paling singkat menurut bahasane wong desa iki. Gak usah bahasa medis kangelan nanti, ya. Ini ada 2. Coba jangan saya jelaskan ini kan sampean nggak ngerti. Tahu nggak itu apa ini? Nggak paham. Nah, apalagi ini apa ini? Ya, jadi jangan nanti tak kasih ilmu yang ringan saja, ya, nggak usah yang berat-berat. Ini kalangan dokter Bu. Nah, saya jelaskan di sini apa itu ROS, apa itu asidosis. Semacam di sini. Ini orang-orang yang kedokteran saya jelaskan dulu. Dan jangan nggak usah saya jelaskan itu langsung intinya. Cara masak dan dipangan dan wis dan warek dan nyambut gawe. Nggih, ngaten mawon nggih. Setuju nggih? Sepakat nggih? Kecuali kalau punya anak medis silahkan. Disilahkan di saya, akan saya ajari penuh seperti itu. Jangan langsung tak kasih yang ini aja, yang enak. Nah, yang ini aja. Langsung ini. Pengaruh pH terhadap kesehatan tubuh. Apa itu pH? pH. Ingat ya, bukan B loh Pak. Ya, ingat. pH. Apa, Pak? Nah, Ibu ngerti bapaknya ini loh yang biasanya agak nyeleneh ini. pH. Ingat ya, bukan B. pH. Salah sedikit malah petaka, Pak. Berbeda ya. Oke, saya mulai dari sini. Sekarang ini banyak orang membeli obat hanya kandungan dan kesehatan, hanya manfaat. Apa yang terjadi? Yang terjadi 50-50, iso uga manjur, iso uga ora. Permasalahannya tidak paham di sini, ya. Sakitnya tuh di sini, obatnya di sini, nggak bisa. Ya harus tepat. Maka dari itu kita ajarkan ilmunya namanya pH.
Apa itu pH? pH adalah potensial hidrogen, adalah derajat untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Jadi ini kalau dengan minum herbal itu harus diukur pH-nya berapa, tubuh jenengan pH-nya berapa. Kalau sudah kenal ini, ada orang jamu ini khasiatnya ini, pel ini khasiatnya ini, itu namanya ilmu bakul jamu. Nah, panjenengan di sini saya ajari tentang keilmuan. Jadi ada rumusnya, ilmu itu ada rumusnya. Maka dari itu jangan sok tahu ilmu kalau nggak ngerti. Maka dari itu banyak orang korban di online. Ayo bapak-bapak ngaku aja, siapa yang pernah beli obat kuat malah leloh? Ya, apa? Ngaku aja. Ini pasti terjadi karena pasien kita ada seperti itu. Apa sebaliknya? Ingin buberai-rai, wajah cantik ternyata jadi rusak karena disinilah ketemu pH. Ya, jadi kalau sudah saya ajari seperti ini, tolong segala sesuatu itu harus dilihat pH tubuhmu berapa. Kemudian herbal itu pH-nya berapa, itu harus tahu. Kalau nggak tahu itu namanya bejo bejane, bejone ape ya enak, nek bejo geblake belung rusak, gitu. Nah, pH itu yang mencakup nilai pH itu adalah bisa organik dan bisa anorganik. Yang berbahaya itu adalah pH anorganik. Jadi kalau yang buka internet pH 9 dilarang diminum, bener itu adalah pH anorganik. Jadi kalau bicara pH, sabun ya ono pH-ne, racun tikus ya ono pH-ne, apalagi uli ya ono pH-ne. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud pH di sini adalah pH organik untuk kesehatan tubuh. Kalau pH anorganik bisa untuk baterai, untuk ngisi aki, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Sekarang kita ketahui pH tubuh standarnya itu berapa. Selama ini siapa yang kenal pH? Kalau pH saya percaya semua ya ahli semua. pH, siapa yang pernah kenal pH? Ngacung. Belum pernah kan? Alhamdulillah hari ini dengan dikenalkan oleh Allah tanpa bayar sedikit pun. Alhamdulillah. Ini Pak ya, pH normal manusia itu adalah 7,35 sampai 7,45. Ya, harus tahu kekuatan laki-laki itu dari sini. Kekuatan perempuan juga dari sini. Jadi ya sampai itu obat kuat pH-mu 5, obat kuatmu 6, ya ambruk. Belum tanding KO. Karena apa? pH nggak pernah diukur di dalam sebuah herbal. Maka dari itu kalau sudah saya ajari ini, tolong segala satu ukur dengan pH. Makan juga begitu. Aku baru mengalami kok mumet, masalahnya pH-mu rendah. Ini kalau saya ukur pH-nya, saya yakin 99% di sini pH-nya asidosis. Apa itu asidosis? Asidosis adalah pH yang di bawah 7. Sampai paling 6, 5 wis pol, 6 itu wis pol. Kalau seperti ini sampai pengen kuat apa iso? Kuwi jenenge ati karep, tenaga cupet, karpe yo kaya-kaya. Basa wektune halah mlete. Nggih. Maka dari kita ngajari ayo kita sehat. Ayo kita sehat bersama, sehat gak larang. Sehat itu mudah. Semudah apapun ada ilmunya. Maka dari itu Allah itu al ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya ya nggak ngerti sampean. Paham ya dari sini? Ya. pH manusia rata-rata itu 7,35 sampai 7,45. Kalau orang pH-nya kurang, saya pahamkan sing penae. Kalau sampai diukur pH-mu 5, standar itu berarti diutang berapa? Diutang 2, pirang tahun nyaur apa ora? Mateng wis. Akhirnya jadi gagal ginjal, jantung bocor, stroke, impotensi, lemah syahwat. Lemah syahwat dengan impotensi beda loh. Beda.
Nek impotensi jelas ra iso apa-apa, nek masalah kadang nyang kadang ora. Seperti itu nggih. Jadi inilah gunanya ilmu pH. Lah bagaimana Pak cara ngetesnya? Gampang. Nanti Gus Lubab biar bialat pH kalau pagi nyetornya air kencing di tes. Thread namanya siapa? Setorkan pada siapa? Besok metu rekapan obatmu ini mangano iki. Larangannya mangan iki mangano bayem. Enak toh? Mangano brokoli nanti saya resep semua. Atau besok ketemuan yang akan datang syukur wis BPH atau paling tidak tolong bawa air kencing kecil-kecil dicatat miliknya siapa. Ya, iya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Siapa yang punya? Nah besok Selasa aja depannya, insya Allah ya. Biar seragam. Ya biar seragam. Kita tujuannya apa? Biar sehat bersama. Ya istighosah nek kancane akeh seneng Pak. Wong murid kuwi padha karo sepak bola ki lho Pak. Saiki sampean bal-balan gene sing delok seneng gak? Sebalik sing delok tak renek bal-balan iso gak? Ya itulah hidup. Jadi ketemu kancane seneng Pak. Kadang nggih gojlok-gojlokan, nggih belong-belongan, nggih petok-petok gak masalah. Sing penting tetap satu tujuan. Paham ya dari sini ya? Oke, saya lanjut. Bahwa di dalam kesehatan itu kita tetap mengacu pada sebuah dalil tibun nabawi, risalah dari Nabi. Jadi jenengan itu kadang pengen berobat tapi salah arah. Salah arahnya di mana? Satu, kita kembali pada dalil. Segala sesuatu kalau nggak dibacakan basmalah hukumnya apa? Sia. Kalau sholat nggak baca basmalah nggak sah. Sekarang kalau minum obat, sampai tahu nggak obatnya itu dibacakan basmalah membuatnya? Nggak pernah. Barang itu haram tahu nggak? Nggak tahu. Lantas baiknya jalur rukhsah, gak iso engko dhisik. Ya, rukhsah itu keringanan. Belajar dulu, baru nanti keringanan sampai di mana. Jadi segala sesuatu itu kalau nggak dibacakan basmalah hukumnya sia-sia. Pengobatan itu yang sasarannya berapa? 2. Sehat jasmani, sehat dan rohani. Kalau sampean minum obat gak tahu diwacana bismillah gawe nih, kuwi engko sehat jasmani roe loro. Buktinya sampean delok orang yang sejak awal nggak pernah obat ibu nawe dokter, akhirnya ngembes klete. Percaya enggak? Mudah-mudahan enggak ada yang pempesan di sini. Hukumnya pempesan apa Bapak Ibu saya tanya? Hah? Hukumnya apa? Saya tanya. Nabi aja sahabatnya kencing berdiri, kepercikan itu diseksa, timbullah kelepah kurma, ditancapkan selama dia masih basah maka diampuni dosanya. Sehingga di Rasul sekarang orang-orang pakai bunga itu ceritanya seperti itu tidak salah. Selama bunga masih berbau segar maka seksa berhenti. Nah sekarang saya tanyakan, piye hukume wong dipempesi ya, perkenek percike kaya ngono, pemene dipempesi. Wah tapi keringanan wong loro kok dhisik. Kowe belajar apa ora? Kok njaluk keringanan terus? Enggak bisa. Orang itu tahu, enggak tahu menahu atau tidak tahu. Sekarang dengan oleh Allah dikasih tahu. Nantinya tidak boleh enggak mau tahu. Besok kalau jangan meninggal saya nggak dituntut. Bu, jangan meninggal mau disiksa, jangan nggak terima. Wong masalah ngono kok aku disiksa padahal hajiku sholatku lengkap. Terima masalah kencing berarti Tuhan itu nggak adil. Aku tahu berbuat baik ngono kok dikalahno. Allah jawab, karepmu piye? Karepku yang mau masuk surga. Sekarang saya tanya, antum itu mau diperintah siapa yang mau? Ya diperintah Allah sendiri. Saya diperintah Jibril nggak mau masuk neraka. Allah sendiri. Lalu Jibril itu nggak mau merintah orang-orang yang Islamnya kuat tapi kurang ilmu. Maka dari itu ada pepatah ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah 1000 jek kalah karo ahli ilmu 1. Bayangkan ini. Ini majelis hebat ini. Nggak sembarang orang bisa menghadiri. Langkah kakimu tepatkan, ayunkan, yakin saya di sana ada ilmu. Semangat ya? Doakan saya sehat dan insya Allah hari Selasa kita bisa ngisi estafet
bukan hanya ini ada. Bawa air kencing nggak apa-apa di rumah nanti. Kencing pagi ya, diadai dicatat jenenge sapa, bagian perkencingan ibu ya ibu, bagian perkencingan bapak ya bapak. Jangan dicampur, dicatat. pH-nya berapa, obatnya berapa, keluar semua. Nggak peduli anak kecil, orang tua, pH nomor 1. Ya, jadi saya kira mulai ngombe obat, hati-hati nggak tahu pH-nya. Sekarang banyak manajemen konflik, baik politik, baik agama, pengobatan. Manajemen konflik apa? Kita obat dan obat kasih atau gini, bahasa di prakner mak, plekete perut pengen besar muda mengkeret. Nah, ciloko oleh sini ini. Pengen cantik muda rusak. Betul enggak? Lihat di internet itu kan ilmunya memang dia jual. Ilmu jual adalah lu jual, ku beli. Ku beli lu jual, gak urus we loro, arep paten, gudiken gak urus, yang penting aku lek duit. Itulah yang namanya manajemen konflik. Alhamdulillah Allah menggerakkan saya ke sini. Barokah jadi lo menjenengan semuanya. Seperti itu ya. Jadi berangkat dari sini, tolong segala sesuatu kalau ada herba dipetik bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini jadikan obat. Kenapa demikian? Sejarahnya dulu pada waktu diperintah bumi seisinya malaikat, binatang, tumbuhan, bumi sebagai khalifah itu artinya tidak ada yang mau kecuali manusia. Akhirnya jadilah Mbah Adam itu. Tetapi binatang, tumbuhan itu berkata pada Allah, ya Tuhan, saya tugasnya apa? Jadilah engkau seperti tubuh manusia. Itu yang tumbuhan. Kenapa? Kamu besok zikirmu dimanfaatkan bagi manusia. Maka itu tumbuhan diketok, tukul itu zikir. Mana tumbuhan tua-tua itu dikira kurang pengen dimanfaatkan menungso. Paham ya? Dari sini ya. Itulah yang namanya halal asal ya. Setelah itu masuk pada dunia sekarang, tumbuhan apa saja kalau bentuknya seperti manusia itu obat. Contoh kalau ibu-ibu menyusui nggak banjar makan bengkoan sama kates. Kates bentuknya kan hampir sama, betul nggak? Buktikan itu. Ya, ditulis. Jadi ilmu kita itu singkat Pak. Sampeyan gak saning kilo ngenteni dhuwit. Sampeyan cukup 1 gelas gratis pisan. Ayo kurang piye? Nikmat apa lagi yang kamu ingkari? Ya, bengkoan bisa membancarke susu. Air susu bukan susunya. Ya, seperti itu. Misalkan contoh, wong kok mau meninggal, uang mesti diyakini. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Sekarang ada ilmunya. Kadang orang mengatakan, uang mati diyakini deken pisan, yang mati ben mati ngono karuane. Kadang nyai yasin itu tujuannya kan, nek mati ben ndang urip, ndang urip. Jangan gitu. Nggak boleh. Ya deken ae pisan yang ngono carane. Ditekek ngono lho. Jabang bayi ngono karuane. Cuma we kan ngangge doa. Bukan gitu. Kalau Allah memang memberi jalan, ya di sini jalannya mudah-mudahan Allah memberi jalan. Jalan apa? Ya sembuh atau meninggal atau ngomong nih mati, jangan mati ojo. Salah niat salah itu. Ya, maaf ya dari sini ya, paham ya. Maka dari itu kita lanjut bahwa pengobatan kita harus mengacu pada Tibun Nabawi. Terus kemudian lanjut orang laki-laki, terong bentuknya kayak wedok apa lanang? Lanang. Setuju Bu? Nah, terong wirna loro, enek sing kenceng, ana sing lelok. Maka dari itu bapak-bapak pengen kuat mangan terong mentah sing dienom. Aja digoreng. Nek digoreng yang ini. Ayo dipraktekkan nanti. Nah, gandengannya apa? pH. pH di atas 7, terong itu pH-nya 6. Nek mangan terong Pak kurang. Kudu ditambah pH jahe, laos, baru jos. Lagi sesi loh ya, sudah menerima bapaknya soalnya wah iki bagi aku itu. Ini malah kita perang atau menang ini, genang ya. Terong digoreng lemes, nuroknya gampang turu. Salah Pak.
Ini ilmu lho nggih padha teronge. Bapak Ibu nek ibu-ibu nek suka masak terong caranya gitu. Terong mentah dimakan ke obat. Tapi nek nggih nyangni perut, nggih ngenakne lambung, nggih dandani lambung, ya dilelohno. Kenapa lambung rusak? Penak-penakan ae. Nek tak takoni kok ngene kadoan lho. Lambung rusak itu kebanyakan orang hari ini 99 tidak mengamalkan sunnah Rasul. Apa itu? Kalau makan harus dikunyah 3 kali neng kiwa 16, tengen 16. Paling sedikit 15 yaitu makanan yang halus. Siapa yang pernah ngunyah 32 saya ingin tahu ngacung. Alhamdulillah ngakui sendiri ya. Istighfar yang banyak. Nek lara jembok tambakne yang pojok masjid istighfar sing akeh ya Allah alhamdulillah ki salahku. Ya memang ilmu tauhid seperti itu. Ya, orang kok buwe kok ngamuk, salahmu dhewe gak belajar sunnah Rasul. Mbok obati ngalor ngidul ya nepat. Kadang ilmu tauhid iki gak diobati mergo salah dhewe. Ana benere. Ya seperti itu nggih, ada benarnya. Kadang wis Pak aja mbok lara mbok jemuk tambane engko Mario ya pakaian polah paling. Wis jarno yang ada loh seperti itu. Jadi ada. Jadi tolong kita itu bukan mencari kalah dan menang. Nek bojone lara yang diobati. Nek ibu lara yang diperhatikan. Ada loh Pak kaum ibu-ibu itu bojone lara dicari ben lemes. Engko sehat pakaian polah. Aku sing kesel. Nah, ada ini betul. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu nih. Seandainya ada, mudah-mudahan bisa saling koreksi lah. Sampai nggak ada apa-apa, nggak ada yang merhatikan. Coro bal-balan gini saya ngerti. Ya, seperti itu. Pemain, pelaku, juri harus ada. Seperti itu, guys. Itulah kehidupan namanya jinjang. Oke, saya lanjut dari sini. Ada yang tanya dari sini tentang pengobatan tadi, awal dasar tadi. Lanjut ya. Dari asam lambung dulu saya jelaskan kenapa demikian. pH yang tidak normal akibat asam lambung asidosis namanya ilmu medis itu kepanjangan, kesuwen. Coba pikirkan, sampean kuwi sedina apa pernah mangan sik tak mangan sego dhisik. 1 jam mangan daging, saya ingin tahu siapa. Apa meneh poso ngasar wis dijejer wayang. Ikan, kolak, pisang, wis sembarang begitu ting balas dendam. Sudah, mari ngono bari sak wetengku cenut-cenut. Mau traweh gak iso rukshoh, ya gak iso. Kok rukshoh terus njaluk keringanan terus. Masalahnya apa? Makanan yang masuk bersama, ngunyah tidak bersama, maka akan terjadi namanya gastristik naik atau amoniak naik. Amoniak dan gastristik beda. Apa itu amoniak? Apa itu amoniak? Contohin tut sampean dulu. Ini amoniak sebenarnya. Amoniak itu terjadi proses biokimia dalam tubuh wis mateng wayahe metu gak ditokno dadi amoniak naik asam lambung. Gastristik makanan 24 jam harus ajur gak ajur mengesol lek munyah kurang. Paham dari sini? Jadi memang nek munyah pengakeh, Pak. Ben usiane padha. Sampeyan satu makan piring daging ayam, daging kambing munyahe gak padha mesti sembelit. Mesti sembelit gak kena endak. Apalagi campur nasi, campur jenang. Jenang itu bubur berapa jam hancur? Ada yang tahu? 2 jam wis ajur siap dicerna tubuh usus besar. Usus besar kuwi anake paru-paru. Kuwi kok nek munggah iso sesek. Kan? Masalahe kuwi wis dadi tinjau wayahe metu mergo mlebune bareng karo apel. Kok apel tak metu dhisik, gak oleh kok dhisik mlebune bareng metune ya bareng. Paham, Pak? Ya, padha adile. Dadi nek tinja tadi wae metu mergo apel rumah ngenteni kok dhisik munggah akhirnya jadi amoniak naik menjadi asam lambung. Paham dari sini? Kedua, sebaliknya
Basa wis wae mateng apale 24 jam ajur go ngajur dadilah gas. Wah, ya wis gak karo-karuan. Gas naik salah lek ngobati pisan. Salah apa dipijeti? Waduh lara ayu munggah. Neng jantung macet wassalam. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Wallahu a'lam juga. Kuwi pinter tenan nggak mau tahu apa wong goblok tenan. Jawabannya di sini. Di saat manusia itu digiring ke neraka digiring, itu ada sebagian orang yang ahli agama itu, ya Allah, ya malaikat, saya nggak mau kamu masukkan neraka. Allah itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Aku ya suratkan katulu masalah mangan ini belebonin neraka. Lalu sekarang piye? Aku pengen diperintah Allah langsung datang ke Allah. Ya Allah, ini orang tidak terima. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyala. Oke, karpu piye? Saya mau yang diperintah Allah. Allah merintah. Wes saya ini diperintah Jibril gak gelem. Wes mlebu neraka. Diperintah Allah langsung ini. Mari ngono ya Allah, apa gak enak perintah lain? Lah inilah orang yang namanya gak mau tahu. Tapi nek goblok kan yo mlebu neraka nyemplung tembus neraka. Dadi kok ketok ati sampean tuku kunat-kunit ketok nang kene. Nek wong goblok nyemplung tenan itu ujian. Tapi nek wong ngaku-ngaku istilahnya itu nanti ketahuan. Ya Allah, kok gak enak perintah nyemplung neraka? Sebab lagi kok samping rambutnya disaut wus kobong, irungnya kena, mungkin bajunya kena, panas balik pas Allah gak ada. Apa gak enak perintah yang? Akhirnya Allah berarti uripmu dhisik bukan tidak tahu. Tapi mensehat, alhamdulillah. Meskipun hatimu kerut-kerut, ucapkan itu. Karena manusia punya hati, saya yakin manusia nggak seperti malaikat. Tapi ucapkanlah dengan kata-kata yang baik, apalagi satu jamaah. Paham ya? Dari sini ada yang tanya soal asam lambung? Ada yang tanya? Nggak ada ya? Saya lanjut. Jadi ilmu asam lambung sekarang dimulai cukup ngunyah ping 33 muluk. Nek ora percaya buktikan kok nek cebok kangge tangan kan disabuni sing kiwa gak usah disabuni njajal piye. Nek kiwa iki gak usah disabuni ora mambu. Mergo iki antiseptik. Mulane sampe nek kukur-kukur aja ngangge tangan tengen. Tangan kiwa. Kukur ya tangan kiwa aja tangan tengen. Bosok. Paham ya? Paham dari sini? Jadi tangan loro karo kiwa gak padha, Pak. Sampeyan tahu baru kali ini toh? Iya. Masuk lagi hidung. Hidung sampeyan kanan kiri ora padha, Pak. Nah, hidung kanan kuwi ibarat matahari. Hidung kiri ibarat bulan. Terus terong pH-nya 6. Tomat pH-nya 6. Wortel pH-nya 6,7, hampir 7. Ya, terus kemudian apalagi bayam pH-nya 6. Apalagi gula aren pH-nya 5,6. Kalau tebu diperes pH-nya 7,8. Tebu diperes tuwek itu hebat. Itu hebat itu. Ya, tebu itu loh, tebu yang tua-tua itu loh, diperes diminum langsung itu hebat daripada gula pasir. Gula pasir 7